Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai faktor integrasi part 2. Jadi ini adalah kelanjutan dari faktor integrasi yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek video sebelumnya dulu sebelum kita membahas di video kali ini. Kita akan mengingat kembali mengenai apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya, karena nanti ini ada kelanjutannya dengan video sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan di video sebelumnya, untuk menentukan faktor integrasinya pada suatu persamaan diferensial yang tidak eksak agar kita bisa mencari solusinya, maka faktor integrasinya itu adalah ada dua ya, yaitu yang berupa Gx sama dengan turunan parsial dari M terhadap Y dikurangi turunan parsial dari N terhadap X dibagi dengan N. Atau yang kedua yaitu dengan GY sama dengan turunan parsial M terhadap Y dikurangi turunan parsial N terhadap X per min M. Jadi, bagaimana apabila faktor integrasinya ketika kita mencarinya dengan GX dan GY ternyata masih nggak sesuai dengan atau masih belum memberikan solusi yang tepat gitu. Jadi kita akan membahas untuk mencari faktor integrasinya apabila kita nggak bisa melakukan dengan faktor integrasi dari Gx dan Gy. Nah, misalkan ada persamaan diferensial yaitu mxy dx plus nxy dy. Ini adalah suatu PD yang tidak eksak. Teman-teman sudah bisa membuktikan untuk mengenai bagaimana mengetahui apakah suatu PD itu eksak atau enggak. Nah, maka fungsi dari mu xy ini adalah faktor integrasi yang merupakan E pangkat integral Hz, di mana Z ini adalah xy. Dengan Hz-nya ini adalah turunan parsial dari M terhadap Y, dan dikurangi turunan parsial dari N terhadap X per Yn min Xm. Jadi ada alternatif yang tiga ya, kalau misalkan tidak bisa dengan menggunakan Gx dan Gy, kita bisa menggunakan dengan Hz ini. Oke, nah bagaimana contoh soalnya? Kita coba bahas untuk contoh soalnya. Kita akan meninjau persamaan diferensial yaitu y dx plus x plus 3y x pangkat 3 y pangkat 4 dy. Nah, persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial yang tidak eksak. Nah, kenapa tidak eksak? Teman-teman bisa membuktikan sendiri kenapa dia bukan merupakan persamaan diferensial yang eksak. Oke, untuk penyelesaiannya, diketahui untuk M-nya ini adalah Y, kemudian N-nya adalah X plus 3X pangkat 3 Y pangkat 4. Jadi kita akan mencari turunan parsial M terhadap Y dikurangi turunan parsial N terhadap X-nya. Karena sama dengan, jadi turunan Y terhadap Y yaitu 1 ya, dikurangi ini diturunkan terhadap X, berarti 1 ditambah 9 X kuadrat Y pangkat 4. Seperti ini. Jadi hasilnya adalah min 9x kuadrat y pangkat 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yn min xm-nya, itu berarti y kali n x plus 3x pangkat 3 y pangkat 4 min x kali m-nya adalah y. Nah, ini kalau misalkan dibuka kurungnya, dia jadi xy plus 3x pangkat 3 y pangkat 5 min xy. Nah, ini dari sini kita bisa cancel. Sini di cancel. Tinggal 3x pangkat 3 y pangkat 5. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan faktor integrasinya. Nah, faktor integrasinya itu adalah Hz dengan pembilangnya adalah ini, yaitu rumusnya ini. Kemudian penyebutnya adalah Yn min Xm. Jadi tinggal min 9 X kuadrat X pangkat 4 per 3X pangkat 3 Y pangkat 5. Ini sama dengan min
3 per XY. Oke. Nah, ini untuk XY-nya kita simbolkan dengan Z. Nah, di sini XY sama dengan Z, maka untuk HZ-nya ini adalah min 3 per Z. Nah, jadi faktor integrasinya ini bisa kita cari dengan mu sama dengan E pangkat integral dari HZ dz. Oke, HZ-nya sudah kita cari, yaitu integral min 3 per Z dz. Sehingga dari sini E pangkat, nah, integral dari min 3Z per dz, yaitu min 3 ln Z. E pangkat min 3 ln Z ini sama saja dengan 1 per Z pangkat 3. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini itu kan karena ln ya. Jadi ini kan logaritma natural sama dengan sifat dari logaritma natural. Jadi ini sama saja dengan E pangkat ln Z pangkat min 3. Ya kan? Nah, berarti karena E pangkat ln dari sesuatu itu bisa dinyatakan dengan ininya sendiri, Z pangkat min 3. Jadi hasilnya adalah 1 per Z pangkat 3. Nah, di faktor integrasinya itu adalah 1 per Z pangkat 3, atau sama saja dengan, di sini sama saja dengan 1 per XY pangkat 3. Setelah menentukan faktor integrasi, tentu belum selesai, karena langkah selanjutnya adalah menentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut, gitu ya. Jadi, untuk langkah selanjutnya, untuk bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensialnya, teman-teman sudah bisa mengembangkan sendiri, oke? Tadi nggak bisa. Nah, kalau misalkan yang ketiga tadi nggak bisa, maka kita bisa melakukannya dengan faktor integrasi HZ, dengan Z-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk formula dari HZ itu sendiri yaitu selisih dari turunan parsial M dikurangi turunan parsial N per 2xn min ym. Kita coba langsung ke contoh soalnya. Nah, kita akan meninjau persamaan diferensial ini. Nah, PD ini merupakan PD yang tidak eksak. Nah, kenapa tidak eksak? Ya, teman-teman bisa membuktikan sendiri berdasarkan video-video sebelumnya. Jadi, dilihat dulu ya video sebelumnya. Kita akan mencari yang namanya faktor integrasinya. Jadi, kita akan meninjau faktor integrasinya. Nah, gimana cara meninjaunya? Kita akan mencari dulu selisih turunan parsial M dan N-nya. Nah, berarti kita cek nih. Nah, di sini untuk M-nya kan Y min X. Nah, dan untuk N-nya, hati-hati ya. Untuk N-nya di sini adalah min X plus Y. Jadi untuk N-nya ini semuanya. Nah, untuk N-nya adalah min X plus Y. Bukan X plus Y aja, tapi ada negatifnya. Kita akan menurunkan M, yaitu Y min X terhadap Y, berarti hanya tinggal 1. Ya kan? Karena min X-nya di sini turunannya adalah 0. Kemudian dikurangi dengan turunan parsial N terhadap X. Di sini jadinya adalah min 1 turunan parsialnya. Oke, jadi hasilnya adalah 2. Ini adalah selisih turunan parsial M dikurangi turunan parsial dari N. Selanjutnya, kita akan mencari langkah yang berikutnya, yaitu berdasarkan rumusnya ya, Xn min Ym. Nah, Xm min Ym-nya ini adalah X, N-nya adalah, ya ini ya, min X. Jadi ini min X plus Y. Dikurangi Y kali M. Y min X. Sehingga di sini jadi min X kuadrat min XY min Y kuadrat plus XY. Nah, di sini kita bisa cancel min XY dengan XY. Oke. Berarti tersisa untuk Xn min Ym-nya itu adalah
min x kuadrat min y kuadrat. Atau kalau negatifnya kita keluarkan menjadi min x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita misalkan x kuadrat plus y kuadrat ini sama dengan z, sehingga xn min ym ini akan sama dengan min z. Nah, untuk mencari faktor integrasinya, kita tinggal mengikuti formula yang sudah ada. Kita mencari hz-nya dulu. Untuk hz-nya jadinya m per ini min per x per 2 kali xn min ym. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi untuk hz diperoleh ini tadi 2 per 2 kali xn min ym-nya sudah kita ganti ya, jadinya di ini. Untuk xn min ym-nya adalah ini, sehingga dia adalah min z. Nah, ini kita cancel di sini 2, ini juga 2. Jadi di sini adalah min 1 per z untuk hz-nya. Jadi faktor integrasinya adalah mu sama dengan e pangkat integral dari hz. Jadi e pangkat integral dari min 1 per z dz. Jadi hasilnya e pangkat min ln z. Yang tidak lain, ini adalah hasilnya sama dengan 1 per z. Atau sama saja dengan 1 per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini adalah faktor integrasinya yang selanjutnya digunakan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial yang tadi juga ditanyakan. Itu. Oke, itu untuk dua contoh ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dan silakan untuk teman-teman yang ingin mencari berapa sih solusi dari persamaan diferensial ini, boleh dicoba juga. Nanti, oke, kita lanjutkan. Kita misalkan buat kesimpulan, jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin mencari faktor integrasi dari suatu PD yang nggak eksak, agar dia menjadi eksak, maka sebenarnya kita harus mengecek 4 step ini. Jadi kita harus mengecek apakah Gx ini sama dengan selisih dari turunan parsial M dikurangi N per N, ataukah berlaku yang GY, ataukah berlaku yang HZ, atau berlaku yang HZ, di mana yang HZ-nya ini Z-nya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kalau yang ini Z-nya sama dengan X kali Y. Jadi kita harus mengecek keempatnya ini. Nah, apabila salah satunya berlaku, maka ya kita integralkan. Jadi E pangkat integral dari apakah itu Gx, apakah itu Gy, Hz yang ini, atau Hz yang Z-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi memang harus itu saja untuk video kali ini mengenai bagaimana mencari faktor integrasi dari suatu PD yang tidak eksak agar dia menjadi eksak. Dan faktor integrasi inilah yang nanti menjadi salah satu alternatif untuk mencari solusi dari suatu PD yang tidak eksak. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.